Pada video kali ini kita akan melihat bagaimana caranya melakukan studi interaksi berdasarkan hasil docking. Untuk analisis interaksi kali ini kita akan memanfaatkan file DLG yang diperoleh dari hasil docking sebelumnya. Untuk melakukan studi interaksi hasil docking itu banyak software yang dapat digunakan, namun pada tutorial kali ini kita akan menggunakan software BioVia Discovery Studio, software yang sama dengan yang kita gunakan pada saat preparasi ligand dan reseptor. Jadi sebelum kita masuk pada software BioVia Discovery Studio, kita harus menyiapkan file yang extensionnya itu dapat dibaca oleh software Discovery Studio. Untuk itu, kita akan buka kembali file DLG tersebut dengan text editor. Berikut adalah tampilan dari file DLG yang dibuka di text editor. Pada tutorial kali ini saya menggunakan Notepad++. Di sini kita akan mencoba untuk menganalisis interaksi untuk model 4, di mana model 4 ini merupakan konformasi yang terbaik berdasarkan hasil docking sebelumnya. Jadi ini adalah data pada model 4. Untuk melakukan analisis interaksi, kita ekstrak dulu datanya. Jadi kita copy dari mulai tulisan model 4 sampai pada NMDL. Jadi ini kita copy datanya. Kita bisa buat halaman baru, kemudian kita save. Jadi di sini adalah satu file yang berisi informasi untuk model 4. Lalu kita save. Kita bisa berikan nama sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu extensionnya itu langsung diketikkan file pdb. Jadi seperti ini, redoc.pdb. Untuk tipenya itu langsung diubah menjadi all types. Kemudian kita save. Setelah kita memiliki file pdb di sini, file pdb ini dapat kita buka di Discovery Studio Visualizer untuk melakukan studi interaksi. Ini adalah Discovery Studio Visualizer, lalu kita buka file untuk analisis dockingnya yang tadi sudah kita simpan. Jadi terlihat bahwa ini adalah hasil docking, yaitu berupa struktur tamoxifen untuk konformasi yang keempat. Jadi kalau tadi masih ingat di video sebelumnya kita sudah membuka file DLG tersebut di Autodoc, terlihat bahwa posenya untuk rantai alkyl itu memang mengarah ke sebelah kiri. Jadi ini sama seperti yang ditampilkan di Autodoc. Nah, untuk itu kita bisa lihat bahwa di sini tidak ada atom hidrogennya. Jadi yang ada ini hanya satu. Di sini adalah hidrogen yang polar karena terikat dengan O. Sedangkan untuk atom-atom hidrogen yang non-polar seperti yang terikat pada karbon itu tidak ada. Jadi kita bisa tambahkan dulu file atom hidrogennya pada file ini. Jadi caranya adalah klik chemistry, kemudian hydrogen, kemudian add. Seperti terlihat, ini adalah strukturnya sudah lengkap dengan atom hidrogennya. Dan file ini bisa kita save sebagai satu PDB supaya pada saat analisis berikutnya itu kita tidak perlu menambahkan atom hidrogen kembali. Kemudian bagaimana jika kita ingin membandingkan dengan struktur kristalnya? Walaupun kita sudah bisa melakukannya di Autodoc, kita juga bisa membuatnya di Discovery Studio Visualizer. Jadi caranya adalah kita buka file ligandnya, tapi tidak file PDB-QT, tapi file input awalnya yang berupa mol2 atau PDB. Jadi ini adalah file input awalnya. Pada struktur kristalnya, data kristalnya itu tamoxifen konformasinya seperti ini. Nah, untuk membandingkannya tidak dengan visual di dua window seperti ini, tapi kita harus membuat kedua file ini menjadi satu window.
supaya kita bisa tahu seperti apa bedanya. Jadi caranya kita bisa copy, kemudian kita paste di halaman yang sama. Sekarang terlihat filenya itu ada 2, kemudian untuk memudahkan kita bisa berikan warna yang berbeda untuk masing-masingnya. Jadi kita buka hierarkinya, kemudian kita buka, kita klik file. Ini adalah hasil docking, misalnya kita berikan warna hijau untuk hasil dockingnya. Kemudian ini adalah struktur kristalnya, misalkan kita berikan warna merah. Jadi di sini akan dapat diamati perbedaannya untuk struktur atau konformasi yang merah dengan yang hijau. Nah, untuk membuat tampilan yang lebih bagus pada saat kita akan membuat laporan atau untuk keperluan publikasi, untuk Discovery Studio Visualizer ini sudah menyediakan fasilitas untuk membuatkan gambar yang baik. Jadi kita bisa memilih script, visualization, kemudian kita bisa pilih yang publication quality. Jadi di sini terlihat gambarnya lebih baik dan gambar ini bisa kita simpan untuk keperluan tersebut. Jadi kegiatan laporan atau keperluan pembuatan jurnal atau apakah kita akan membuat slide presentasi dan sebagainya. Jadi gambar ini lebih jelas, lebih baik kualitasnya. Nah, untuk menyimpan file gambar tersebut dapat di save as, jadi file, kemudian save as. Kemudian di save as type-nya bisa kita simpan sebagai image file. Ini bisa memilih formatnya apakah PNG atau JPEG dan seterusnya. Kemudian ini adalah membuat tumpang tindih hasil visualisasi atau hasil docking sebelumnya jika kita bandingkan dengan struktur input awalnya. Kemudian untuk analisis interaksi itu kita membutuhkan file reseptornya. Jadi kita lihat bagaimana struktur tamoxifen ini berinteraksi dengan estrogen reseptor. Jadi kita buka dulu file reseptornya. Ini adalah estrogen reseptornya. Kemudian caranya sama seperti tadi. Jadi kita kopikan file 4 ini ke file protein. Jadi terlihat sekarang struktur tamoxifen itu akan berada pada kantung pengikatan di reseptor estrogen. Nah, untuk melihat interaksinya, kita bisa buat jadi script, kemudian ligand interaction, show ligand binding site atoms. Nah, jadi terlihat bahwa di sini hanya ditampilkan asam-asam amino yang ada pada kantung pengikatan beserta dengan interaksinya. Jadi terlihat ya, di sini ada titik-titik yang berwarna hijau. Ini adalah ikatan hidrogen. Nah, untuk melihat detailnya, ini adalah atom apa dan yang mana donor ikatan hidrogennya, mana akseptornya, dan asam amino apa yang terlibat, itu bisa kita lihat data detailnya di bawah. Di bawah ini ada panel, bisa kita klik. Kemudian di sini ada banyak tab. Kita bisa pilih tab yang H-bond monitor, di mana H-bond monitor ini menginformasikan ada berapa banyak ikatan hidrogen yang terbentuk pada struktur ini. Ini diinformasikan ada 20, namun yang perlu diperhatikan adalah ikatan hidrogen yang terjadi antar asam amino di dalam protein itu pun akan terhitung. Jadi kalau kita hanya ingin mengetahui informasi terkait interaksi yang terbentuk antara ligan dengan reseptornya, kita harus men-checklist pilihan yang intermolekular only. Jadi sini akan dipastikan hanya akan dianalisis untuk ikatan hidrogen yang terbentuk antara ligan dengan protein. Jadi di sini berubah, jadi tinggal 2 ikatan hidrogennya. Untuk mengetahui detailnya bisa dilihat pada tab H-bond. Jadi pada tab H-bond di sini kelihatan ada 2 informasinya. OHT 600 itu adalah ligan kita, kode ligan kita, sedangkan yang satunya lagi itu adalah pasangan asam aminonya. Jadi di sini ada informasinya asam amino apa dan nomor berapa, kemudian berapa jaraknya,
siapa donor atomnya, siapa akseptor atomnya, ini informasi sudutnya pun diinformasikan. Untuk visualisasinya dapat dilihat pada monitor atasnya, ini adalah visualisasi secara 3 dimensi. Jadi seperti ini kita bisa buat juga untuk yang layarnya jadi putih, background-nya. Kemudian kalau menginginkan si struktur ligannya itu tidak berwarna hijau, jadi ini adalah default-nya dari Discovery Studio, kita bisa mengubah tampilannya. Jadi kita bisa pilih, kemudian view display style, kemudian ini bisa kita ganti apakah tampilannya akan stick. Kalau asam aminonya ini adalah tampilannya bentuknya line. Kalau ball and stick itu nanti akan ada atomnya berupa bola, kemudian ikatannya itu adalah berupa tabung seperti ini. Nah, untuk metode pewarnaan ini adalah satu warna untuk semuanya, atau kita bisa pilih berdasarkan elemen. Jadi kalau kita klik, dia akan berwarna sesuai dengan atomnya. Jadi yang ini hidrogen adalah putih, oksigen itu adalah merah, dan seterusnya. Nah, di sini terlihat ini menjadi tidak jelas ya, karena warnanya hijau. Nah, untuk titik-titiknya ini bisa kita ganti juga. Jadi di sini terlihat warnanya itu hijau. Kita bisa ubah sesuai dengan warna yang kita inginkan. Karena kita ganti menjadi warna biru, ini akan menjadi lebih terlihat. Kemudian untuk asam aminonya sendiri, ini kita bisa label supaya kita tahu ini asam amino apa. Tinggal diklik kanan, kemudian label, kemudian add. Di bagian objek ini ada banyak, kita ingin memberikan apa. Kalau kita pilih residu, nanti akan diberikan informasi terkait seluruh asam amino yang ada pada kantung pengikatan. Nah, untuk atributnya kita bisa pilih informasi apa yang ingin kita dapatkan. Jadi misalkan kita ingin kode 3 huruf dengan ID-nya, kita bisa coba ini adalah jenis hurufnya apa, ukurannya mau berapa. Misalkan ingin disetting warna hitam, kita klik, dia akan muncul nama asam aminonya. Jadi di sini kita bisa tahu, di sini adalah arginin 394 dan seterusnya, ada leucine. Ini adalah tampilan dari 3 dimensinya. Kemudian untuk analisis interaksi yang lainnya, jadi di sini baru analisis terkait dengan ikatan hidrogen. Sebetulnya ada juga interaksi yang selain ikatan hidrogen, itu kita bisa lihat. Jadi caranya adalah structure, kemudian monitor. Di sini kita bisa pilih yang non-bond interaction. Jadi di sini ada banyak pilihannya, dan untuk sekarang itu baru hydrogen bond yang sudah di checklist. Jadi kita bisa pilih juga elektrostatik, hidrofobik, kita bisa masukkan. Klik OK, akan bertambah titik-titiknya. Jadi setiap interaksi itu beda-beda warnanya. Nah, sama detailnya pun bisa dilihat satu persatu di bagian bawah. Jadi untuk yang non-bond monitor, di sini ada banyak. Jadi ada visible, dia internal only, jadi ada total unfavorable bond, ini adalah rangkumannya. Totalnya ada 46 interaksi. Ini adalah non-bond, ini adalah interaksinya. Di sini masih ada interaksi-interaksi yang antar asam amino juga dimunculkan. Jadi kita bisa hilangkan untuk yang antar asam amino. Kita bisa pilih hanya pada interaksi ligan dengan reseptor untuk memudahkan untuk kita bisa lihat. Ini adalah penyangga HT600, jadi itu tidak perlu kita hilangkan. Nah, ini ada informasinya sama, jadi informasi terkait jaraknya, kategorinya, apakah dia hidrofobik, ataukah dia ikatan hidrogen. Di
Di sini juga ada informasinya, tipenya, apakah ikatan alkil, kemudian sulfur, sigma, ikatan hidrogen, dan seterusnya. Jadi ada informasi di sini. Ini adalah tampilan interaksi 3 dimensinya. Jadi kita bisa lihat bagian mana yang berinteraksi antara ligan dengan reseptor. Ini adalah untuk tampilan 3 dimensi. Selain membuat tampilan 3 dimensi, kita juga bisa membuat analisis interaksi berupa tampilan 2 dimensinya. Jadi terlihat pada sebelah kanan, di sini ada show 2D diagram. Sebelum kita klik untuk yang diagram 2 dimensi, kita harus mendefinisikan dulu yang mana yang jadi reseptor, yang mana sebagai ligan. Jadi kita pilih proteinnya, kita definisikan ini adalah reseptornya, kemudian diklik untuk ligannya, ini adalah ligan. Nah, kita pilih yang dua dimensi. Nah, ini adalah tampilan untuk yang 2 dimensinya. Jadi ini adalah asam aminonya dibuatkan berupa bola-bola dengan identitasnya, sudah ada warnanya untuk menggambarkan interaksi yang terbentuk. Dan masing-masing ini baik 3 dimensi maupun 2 dimensi bisa kita simpan sebagai image file. Jadi tinggal di save as, kemudian kita pilih image file. Jika ingin menyimpan dalam format Discovery Studio, itu pun bisa dilakukan sehingga setelah softwarenya itu kita tutup, kita masih bisa membuka kembali hasil kerjaan yang sudah kita edit, kita tambahkan, kita atur visualisasinya seperti apa. Demikian analisis hasil docking yang berupa analisis studi interaksi, hasil docking dengan memanfaatkan data yang ada pada file DLG.